了！报，请报！前地警戒！不对，有情况！二哥，假面这小子这几天正常的简直不正常，是哪些方面有变化呢？说不 Pada Soulland 2 episode 139 kali ini, sebuah rencana gila, namun berani mulai dijalankan. Huo Yuhao menyamar sebagai duo luo bertopeng, menyusup langsung ke jantung kamp besar gereja roh suci, demi satu tujuan, menyelamatkan Tang Ya. Tang Ya saat ini berada di bawah kendali penuh gereja roh suci. Untuk membebaskannya, Huo Yuhao telah menyiapkan langkah ekstrim, mengaktifkan badai kehancuran, menghancurkan markas musuh, menciptakan kekacauan besar, lalu menyelamatkan Tang Ya di tengah kekacauan itu. Namun rencana ini tidak mungkin dijalankan sendirian. Ia membutuhkan kerja sama Nangong Wan. Sebagai orang yang sangat memahami seluk-beluk kamp militer Kekaisaran Matahari Bulan, Nangong Wan segera menemukan celah. Gereja Roh Suci memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi terbuka ke berbagai posisi medan perang. Pemimpin gereja, Zhongli Wu, telah mengeluarkan perintah untuk melakukan peninjauan ke beberapa formasi alat jiwa pada keesokan sore. Nangong Wan menyarankan agar Huo Yuhao memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengamati langsung lokasi dan menentukan momen terbaik untuk bergerak. Huo Yuhao setuju. Itu adalah peluang emas. Namun kemudian Nangong Wan bertanya dengan ragu, jika operasi benar-benar dilakukan esok hari, apa yang akan terjadi padanya? Huo Yuhao menjawab dengan tenang. Ia akan memalsukan kematiannya sendiri demi melepaskan diri. Nangong Wan cukup berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mengenai segel pembatas di tubuh Nangong Wan, Huo Yuhao berjanji akan melepaskannya setelah operasi dimulai sepenuhnya. Namun ia juga memberi peringatan dingin. Jika Nangong Wan berkhianat, maka ia sendiri tidak akan memiliki jalan hidup. Wajah Nangong Wan langsung pucat. Ia buru-buru bersumpah akan bekerja sama sepenuhnya. Dalam hati, Huo Yuhao tahu betul, selama kelemahan Nangong Wan ada di tangannya, orang itu masih bisa dipercaya untuk sementara. Dan saat ini, yang terpenting hanyalah satu, menyelamatkan Tang Ya. Setelah Nangong Wan pergi, Huo Yuhao segera menutup tendanya dengan penghalang spiritual, lalu memasuki setengah bidang roh mati. Di sana, ia berdiskusi dengan para rekannya, menyusun ulang rencana berdasarkan informasi terbaru. Selama hampir 1 jam, mereka memoles setiap detail, memastikan tidak ada celah sedikit pun. Waktu operasi pun ditetapkan, malam esok hari. Keluar dari setengah bidang, Huo Yuhao tidak beristirahat. Ia diam-diam memadatkan sebuah tubuh spiritual, membawa alat sinyal jiwa yang sebelumnya diberikan oleh Putri Vina, lalu mengirimkannya menuju Kekaisaran Tianhun. Sekitar 1 jam kemudian, tubuh spiritual itu kembali dengan selamat. Sebagian besar persiapan kini telah selesai. Keesokan paginya, saat Huo Yuhao menuju kantin, ia bertemu seseorang yang sama sekali tidak ia duga, Tang Ya. Selama beberapa hari terakhir, Tang Ya bagaikan bayangan kosong. Tatapannya hampa, hampir tak pernah berbicara. Namun kali ini, ia justru berhenti melangkah dan menatap Huo Yuhao. Dengan suara dingin, ia berkata bahwa aura Huo Yuhao terasa berbeda. Lebih akrab, lebih familiar. Tidak lagi membuatnya merasa jijik seperti sebelumnya. Jantung Huo Yuhao bergetar hebat. Ini adalah pertama kalinya Tang Ya berbicara padanya sejak penyusupan dimulai. Saat ia mencoba bertanya dengan tenang perubahan apa yang dimaksud, sebuah suara tiba-tiba terdengar, Zhongli Wu. Huo Yuhao segera memberi hormat dengan penuh respek. Zhongli Wu berjalan ke sisi Tang Ya dan menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan. Tang Ya hanya menjawab singkat, tidak ada apa-apa. Huo Yuhao diam-diam menghela napas lega. Zhongli Wu lalu tersenyum, berkata, seolah bercanda, apakah Tang Ya masih menyimpan dendam pada tetua ketujuh yang dulu menakut-nakutinya dengan roh bela diri ulat iblis? Ia mengatakan bahwa dirinya telah memperingatkan tetua tersebut agar tidak mengulanginya. Kemudian, dengan sikap yang tampak akrab namun aneh, Zhongli Wu menggenggam tangan Tang Ya, mengajaknya pergi makan bersama. Sikap itu seperti gabungan antara perhatian seorang tetua
dan sesuatu yang membuat Huo Yuhao merasa tidak nyaman. Kembali ke tendanya, Huo Yuhao akhirnya menghela napas panjang. Tadi benar-benar berbahaya. Tang Ya jelas telah merasakan sesuatu, hanya saja kondisinya masih terlalu tumpul untuk menindaklanjutinya. Sore harinya, Nangong Wan datang tepat waktu. Mereka menuju lokasi batalion kedua ahli alat jiwa. Komandan batalion tersebut, Guo Nu, seorang ahli alat jiwa tingkat 8, telah menunggu dengan sikap sangat hormat. Di bawah bimbingannya, Huo Yuhao untuk pertama kalinya mengamati secara detail formasi alat jiwa kekaisaran matahari bulan dalam kondisi non-tempur. Setelah inspeksi selesai, Guo Nu mengundang mereka ke tenda komando. Demi mempererat hubungan, ia memerintahkan orang-orangnya membawa 4 peti besar sebagai hadiah. Di dalamnya terdapat 3 peluru meriam alat jiwa tetap tingkat 7, serta 30 peluru tingkat 5. Semuanya bernilai luar biasa. Atas isyarat Nangong Wan, Huo Yuhao menerima semuanya tanpa ragu. Itulah bahan strategis yang mereka butuhkan. Dan tepat pada saat perhatian semua orang teralihkan, Huo Yuhao dengan sangat halus mengirimkan seutas kekuatan spiritual dan sebuah cincin penyimpanan ke bawah meja, tanpa satupun orang menyadarinya. Setelah makan dan minum, Guo Nu mengantar mereka kembali. Dalam perjalanan pulang, Nangong Wan bertanya melalui transmisi spiritual, apakah rencana itu berhasil? Huo Yuhao menjawab dengan nada datar, berhasil. Nangong Wan terkejut. Ia hampir tidak melihat Huo Yuhao melakukan apapun. Huo Yuhao hanya tersenyum tipis. Jika bahkan Nangong Wan tidak menyadarinya, maka Guo Nu jelas mustahil mendeteksi apapun. Ia kembali menegaskan janjinya. Nangong Wan hanya bisa mengangguk dan memilih untuk percaya. Malam semakin dekat. Di dalam tenda, Huo Yuhao bermeditasi dengan tenang. Langkah pertama telah berhasil. Ia mengamati bahwa kehidupan Tang Ya sangat teratur. Selain makan, ia hanya berkultivasi. Dan selalu ada satu sosok di sisinya. Kalajengking harimau Doluo, Zhang Peng. Seorang lawan tangguh. Dan rintangan terbesar dalam operasi penyelamatan malam ini. Ketika kegelapan sepenuhnya menelan langit, badai kehancuran pun perlahan mendekat kamp militer, perlahan tenggelam dalam keheningan malam. Di dalam tenda komando batalion kedua ahli alat jiwa, seberkas kekuatan spiritual yang ditinggalkan Huo Yuhao akhirnya bergerak. Dari sudut gelap tenda, kekuatan itu mengembun, membentuk sosok Huo Yuhao yang samar dan tembus pandang. Tubuh spiritual itu melayang ringan, lalu mengeluarkan sebuah kotak panjang dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Dengan kehati-hatian ekstrim, ia membuka penutup kotak tersebut. Baru saja tutupnya terangkat sedikit, semburan aura pembunuh yang tajam dan tak tertandingi langsung menerjang keluar, seperti ribuan senjata logam yang menjerit bersamaan. Gelombang itu menghantam tubuh spiritual hingga bergetar hebat, nyaris membuatnya hancur berantakan. Huo Yuhao terkejut setengah mati. Dalam hati, ia bersyukur kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat berwujud dan beresensi. Jika tidak, tubuh spiritual itu pasti sudah runtuh dan seluruh rencana akan gagal total. Di dalam kotak tersebut terbaring satu benda yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Hadiah juara dari kompetisi ahli alat jiwa Kota Mingdu. Sebuah peluru meriam alat jiwa tetap tingkat 9. Senjata strategis yang bahkan ahli alat jiwa tingkat 9 pun membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membuatnya. Daya hancurnya cukup untuk merobek pegunungan. Selama ini, Huo Yuhao tak pernah tega menggunakannya. Namun, demi menciptakan kekacauan berskala besar untuk menyelamatkan Tang Ya, ia tak punya pilihan lain selain mengerahkan kartu truf terakhirnya. Tubuh spiritual itu menempatkan peluru tersebut pada posisi yang telah dihitung dengan presisi. Setelahnya, sosoknya menjadi semakin transparan. Tanda bahwa konsumsi energi spiritualnya telah mencapai batas. Segalanya kini siap. Begitu waktunya tiba, peluru mengerikan ini akan meledak di jantung formasi alat jiwa musuh, menciptakan kekacauan mutlak yang menjadi kunci bagi operasi penyelamatan Huo Yuhao. Nama peluru itu adalah Badai Kehancuran. Peluru ini tidak membutuhkan pengaturan waktu. Cukup dengan mengaktifkan formasi inti menggunakan kekuatan spiritual, ledakan akan langsung terjadi. Tubuh spiritual itu tidak pergi.
Huo Yuhao harus mengendalikan sendiri momen peledakan terbaik, bukan menyerahkannya pada waktu yang kaku. Artinya, ia harus mengorbankan sebagian kecil kekuatan jiwanya yang tertinggal di dalam tubuh spiritual tersebut. Begitu ledakan terjadi, tubuh spiritual itu hampir mustahil selamat. Fragmen kekuatan jiwa itu kemungkinan besar akan lenyap, dan tubuh aslinya pun akan menerima dampak luka tertentu. Namun demi keberhasilan rencana, harga ini harus dibayar. Pada saat yang sama, di tenda pribadinya di dalam kamp ahli roh jahat, tubuh asli Huo Yuhao juga mulai bergerak. Dengan suara rendah, ia melafalkan mantra kuno, membuka gerbang menuju setengah bidang roh mati. Di bawah perlindungan penghalang spiritual, satu persatu sosok muncul tanpa suara. Tetua Song, Kepala Akademi Yan Shaoze, serta Raja Beruang Es Xiaobai, dan rekan-rekan lainnya. Tenda yang sempit seketika terasa penuh. Tetua Song bertanya singkat, apakah semuanya sudah siap? Huo Yuhao mengangguk dan menjelaskan bahwa peluru yang ia pasang adalah peluru tingkat 9 dengan efek penghancuran logam sebagai inti kekuatannya. Daya rusaknya akan meledak dari dalam keluar. Kemungkinan besar, seluruh batalion kedua ahli alat jiwa akan musnah. Korban jiwa tidak terelakkan. Yan Shaoze menepuk bahunya, menenangkannya. Ini adalah perang. Menghancurkan mesin perang musuh berarti menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Ia meminta Huo Yuhao untuk tidak melemahkan hati. Huo Yuhao memahami itu. Setelah melalui begitu banyak medan perang, pikirannya kini jauh lebih matang. Waktu semakin mendekat. Tetua Song akhirnya memberi perintah, bersiap untuk bertindak. Huo Yuhao menarik napas panjang, memaksa dirinya memasuki kondisi ketenangan absolut. Melalui berbagi spiritual, ia mentransmisikan peta medan yang telah dipindai, terutama lokasi pasti tenda Tangya, kepada seluruh anggota tim. Ia menegaskan satu hal, dalam operasi ini, semua orang harus sepenuhnya mematuhi komandonya. Di tenda komando musuh, tubuh spiritual Huo Yuhao menempelkan kedua tangannya pada badai kehancuran. Seutas kekuatan spiritual disuntikan ke dalamnya. Formasi inti aktif. Dalam sekejap, tekanan mengerikan yang seolah mampu merobek jiwa meledak keluar. Cahaya logam keemasan yang menyilaukan, syarat aura kehancuran, langsung menerangi seluruh tenda komando. Tubuh spiritual Huo Yuhao merasa dirinya akan tercabik-cabik. Tanpa ragu sedikit pun, ia meledakkan tubuh spiritualnya sendiri, memanfaatkan daya dorong dari ledakan awal untuk melemparkan fragmen kekuatan jiwa itu ke atas, menembus tenda, melesat ke langit malam. Ia berharap, dengan cara ini, kekuatan jiwanya bisa keluar dari pusat ledakan dan meminimalkan kerusakan pada sumber jiwanya. Pada saat yang sama, Guonu, komandan batalion kedua ahli alat jiwa, baru saja menyelesaikan patroli malam. Tiba-tiba, wajahnya berubah drastis. Dari arah tenda komando, cahaya menyilaukan muncul bersamaan dengan aura pembantaian yang melonjak tajam. Alarm bahaya dalam hatinya meraung keras. Ia berteriak memerintahkan siaga penuh dan aktivasi pertahanan terpadu, sambil bergegas ke tenda komando dengan perisai alat jiwa menyelubungi tubuhnya. Saat ia membuka tirai tenda, perisai tak terkalahkan aktif seketika, dan di hadapannya ia melihatnya. Sebuah peluru yang memancarkan cahaya kematian. Peluru meriam, alat jiwa tetap tingkat 9. Guonu berteriak putus asa. Ia berbalik hendak melarikan diri, namun semuanya sudah terlambat. Detik berikutnya, kekuatan kehancuran dilepaskan sepenuhnya. Ledakan pertama badai kehancuran setara dengan serangan penuh seorang duo ekstrem. Suhu dan tekanan yang tak terbayangkan menelan segalanya dalam sekejap. Guonu langsung lenyap tanpa sisa. Ratusan ahli alat jiwa di dalam formasi yang sama sekali tidak siap, hampir seluruhnya tewas seketika. Namun, itu baru permulaan. Kengerian sejati badai kehancuran terletak pada tahap kedua, badai logam. Ledakan kedua yang jauh lebih mengerikan terjadi secara berantai di seluruh area formasi alat jiwa, mengubah jantung kamp musuh menjadi neraka baja dan api. Pecahan-pecahan logam itu berubah menjadi badai kematian paling brutal. Di dalam perisai pertahanan terpadu yang sempit, serpihan baja memantul dan merobek dengan liar. Perisai yang sejak awal sudah nyaris runtuh akibat ledakan pertama,
Akhirnya tak mampu lagi menahan tekanan dari dalam. Hancur total. Badai logam itu pun tumpah ke segala arah, menyembur keluar menuju seluruh penjuru kamp militer. Apapun yang dilewatinya. Tenda, prajurit, mesin perang, semuanya dicabik-cabik tanpa sisa. Kehancuran itu baru mereda setelah meluas hingga ribuan meter jauhnya. Kamp raksasa Kekaisaran Matahari. Bulan kini terkoyak, meninggalkan sebuah lubang raksasa yang mengerikan, seolah jantungnya dicabut paksa. Ledakan dahsyat dan sirene peringatan yang melengking tajam seketika membangunkan seluruh kamp. Di sisi kamp ahli roh jahat, semua penghuni tenda berhamburan keluar. Dipimpin langsung oleh Zhong Liwu, para ahli roh jahat menatap terpaku ke kejauhan, ke arah cahaya logam keemasan yang menjulang seperti neraka di bumi. Zhong Liwu segera menilai situasi dan berteriak tegas, memerintahkan seluruh ahli roh jahat untuk berkumpul dan tidak menyebar. Tang Ya juga keluar dari tendanya, ditemani kalajengking harimau Doluo, Zhang Peng. Ekspresinya tetap dingin dan kosong, seolah semua kekacauan ini tak ada hubungannya dengannya. Tak lama kemudian, laporan masuk, pusat ledakan berada di markas batalion, kedua ahli alat jiwa. Penyebabnya hampir bisa dipastikan adalah peluru meriam alat jiwa tetap tingkat 9. Zhong Liwu terkejut sekaligus murka. Ia sama sekali tak dapat memahami bagaimana senjata dengan daya hancur sebesar itu bisa diselundupkan ke inti kamp yang dijaga ketat. Namun kegelisahannya belum berhenti di situ. Dari arah kota Tianling, langit kini dipenuhi cahaya. Ribuan prajurit roh yang mengenakan alat jiwa terbang melesat ke udara. Sementara dari darat terdengar gemuruh pasukan bergerak. Pemandangan itu seolah menandakan Kekaisaran Tianhun sedang melancarkan serangan total. Kamp segera jatuh ke dalam kekacauan penuh. Perintah pemadaman, penyelamatan korban, dan persiapan perang bersahutan tanpa henti. Zhong Liwu dipanggil oleh Panglima Besar ke tenda komando utama. Ia membawa serta beberapa pengawal terkuatnya, termasuk Zhang Peng. Namun ia tidak membawa Tang Ya. Lebih dari 30 ahli roh jahat lainnya, termasuk Tang Ya, duo luo bertopeng yang disamarkan Huo Yuhao, Nangong Wan, serta para tetua, ditinggalkan di tempat dengan status siaga. Bagi Huo Yuhao, inilah kesempatan emas. Zhong Liwu tidak membawa Tang Ya, dan kekuatan yang tersisa di lokasi ini jauh lebih mudah dikendalikan. Ancaman utama hanyalah tetua ketiga dan tetua keempat, dua doluo berpangkat gelar. Ahli roh jahat lainnya, meski jumlahnya banyak, sebagian besar hanya berada di tingkat roh kaisar dan roh suci, masih dalam batas yang bisa ditangani. Yang terpenting, serangan total dari arah Kekaisaran Tianhun itu hanyalah tipuan. Itu adalah hasil dari sinyal alat jiwa yang sebelumnya dikirim Huo Yuhao kepada Putri Vina, bertujuan menciptakan kekacauan besar dan mengalihkan perhatian militer ke Kekaisaran Matahari Bulan serta petinggi gereja roh suci. Dengan tenang, Huo Yuhao menarik kembali fragmen kekuatan jiwa yang berhasil lolos ke udara sebelum ledakan. Meski mengalami sedikit kerusakan, itu tidak memengaruhi keseluruhan rencana. Di lokasi, para tetua ahli roh jahat yang tertinggal tampak gelisah dan waspada. Tetua keempat menduga mungkin ada mata-mata yang menyusup. Namun segera menepis pikiran itu. Mereka merasa tak seorang pun memiliki kemampuan sejauh itu. Nangong Wan dengan cerdik mengarahkan kecurigaan ke Akademi Shrek, membuat para tetua lain ikut berspekulasi. Meski kemarahan dan kebingungan memenuhi udara, perintah ketat dari Zhong Liwu membuat mereka tidak berani bertindak gegabah. Pada saat itulah Huo Yuhao, dalam perannya sebagai duo luo bertopeng, mengusulkan untuk pergi ke sekitar tenda komando demi mencari informasi lebih lanjut. Nangong Wan segera menyetujuinya. Kepergiannya sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan. Bahkan, tetua ketiga merasa duo luo bertopeng akhir-akhir ini tampak jauh lebih normal. Padahal, kenormalan itu adalah hasil penyamaran sempurna. Karena kepergian inilah, langkah paling krusial dalam operasi penyelamatan pun dimulai. Huo Yuhao menuju area dekat tenda komando untuk membentangkan lapisan isolasi spiritual, memanfaatkan kekuatan mentalnya yang luar biasa, serta teknik simulasi, demi memastikan bahwa pertempuran di sini tidak akan terdeteksi oleh Zhong Liwu
dan para ahli terkuat lainnya. Begitu Huo Yuhao pergi, serangan mematikan meledak dalam sekejap. Para ahli Akademi Shrek yang telah lama bersembunyi langsung menampakkan diri. Nangong Wan terserang mendadak dan terpental keras. Sebuah sandiwara yang dirancang sempurna untuk mengurangi jumlah musuh sejak awal. Namun itu baru pembuka. Serangan sesungguhnya datang tepat setelahnya. Dengan kecepatan yang nyaris tak tertangkap mata, Tetua Song menerjang langsung ke arah tetua ketiga. Di sisi lain, Yan Xiaoze bermandikan api cahaya yang menyala membara, menghantam tetua keempat tanpa ampun. Dua Doluo Super menekan para tetua ahli roh jahat dengan kekuatan yang benar-benar menghancurkan. Pada saat yang sama, Raja Beruang Es Xiaobai mengaum dan melepaskan badai salju dahsyat, menyelimuti seluruh area di sekitarnya dengan presisi sempurna. Di bawah hantaman es ekstrem, angin beku dan badai salju menggulung tanpa ampun. Para ahli roh jahat tingkat menengah langsung kehilangan kemampuan untuk melawan. Dalam sekejap, medan perang terbelah. Hambatan terbesar dalam upaya menyelamatkan Tang Ya. Tetua ketiga dan tetua keempat sibuk mempertahankan nyawa mereka sendiri. Sementara itu, seluruh ahli roh jahat lainnya telah sepenuhnya dikendalikan oleh Xiaobai. Jalan menuju penyelamatan Tang Ya akhirnya terbuka sepenuhnya.